Jadi kejang sama cedera kepala ini kan sangat dikhawatirkan moms di rumah ya, dokter Salma ya, karena kita tahu kalau kejang ataupun cedera kepala itu artinya eh, otak ataupun pusat pengaturan tubuh itu takutnya juga terimbas atau terefek ya. Maka dari itulah sebentar aja terjadi kejang, kita harus memberikan penanganan yang tepat. Karena kalau misalnya dibiarkan lama, kejang itu akan menyebabkan gejala sisa gitu ya. Gejala sisanya itu yang bisa menetap seumur hidup gitu ya kalau kejangnya lama gitu dokter Sama. Jadi atas dasar itulah kita pingin moms itu mampu menangani kejang ataupun tahu kapan cedera kepala itu harus segera dibawa ke dokter gitu ya, dokter Sama ya. Itu gimana ya dokter Desti? Gejala sisa tadi disebutkan misalnya contohnya kayak lumpuh ya dokter Desti ya. Tangan kaki betul, jadi lemas, bisa lumpuh. gitu. Kemudian atau malah IQ-nya berkurang. IQ-nya, jadi tidak hanya otot-ototnya yang mungkin bermasalah, tapi secara kognisi IQ-nya, misalnya kemampuan-kemampuan perkembangan yang lain bisa juga terganggu gitu. Karena ya kita tahu otak adalah pusat pengaturan yang nggak boleh ada gangguan di sana. Iya, gitu ya, itu gejala-gejala sisa yang bisa ditimbulkan kalau anak kita kejang. Jadi sebisa mungkin anak kita jangan sampai kejang, nggak boleh kejang ya. Tapi kalau sudah terlanjur kejang, itu gimana cara ngatasinnya supaya kejangnya nggak terlalu berlangsung lama dan gejala sisanya nggak terlalu parah gitu ya, dokter Desti. Gitu. Bisa dijelaskan ya, dokter Desti? Moms mungkin harus tahu bahwa kejang pada anak itu manifestasinya atau bentukannya itu nggak selalu glojotan atau gini-gini ya dokter Salma ya. Jadi kejang pada anak itu yang umum mungkin Moms pernah lihat kejangnya gini, gerak-gerak semua, kesadarannya menurun, matanya mendelik ke atas seperti yang kita sering lihat ya. Nah kemudian kaki tangannya itu glojotan. Tapi ada juga bentukan kejang yang lain. Contohnya pasiennya itu kaku kejangnya. Jadi kalau tadi kayak gini ini kaku, lurus kaku seperti tidak bisa digerakkan gitu ya. Atau kejang yang lain, misalnya anaknya tiba-tiba kehilangan kontak, absen istilahnya tuh ya. Jadi dia kayak bengong beberapa saat lama, tapi kayak disaut-saut kayak gitu nggak bisa gitu. Diinterupsi nggak bisa, jadi dia bengong aja, namanya absen gitu ya, absent istilahnya. Nah tapi kalau pada bayi memang beda ya dokter Sama ya, kalau yang pada bayi malah berbeda sekali pada anak. Kalau pada bayi kadang-kadang kejangnya ada yang kayak kakinya seperti mengayuh sepeda atau suara tangisan melengking gitu ya. Nah kalau pada anak tadi itu bentukan kejangnya bisa. Nah, satu lagi, kejangnya bisa seluruh tubuh, tapi bisa juga sebagian ya dokter Sama ya. Ada juga yang kaki tangan kanan doang yang kejang gitu ya. Atau ada area wajah saja gitu ya, yang kedus-kedus terus, kejang-kejang terus, misalnya kayak gitu. Nggak mesti kelonjotan seluruh tubuh. Kadang ada tangannya aja yang jedek-jedek seperti ini. Seperti Iya. ini. Dan tapi matanya kosong. Dan kejang itu harus anaknya dalam keadaan tidak sadar ya, matanya kosong, dipanggil nggak nyaut seperti itu ya. Ada kemudian hilang lagi main, kadang anaknya lagi main, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada demam, lagi main aja tiba-tiba jatuh seperti itu, hilang gitu ya. Itu juga kadang bisa tahu bengong kosong, tiba-tiba kayak orang kesurupan, kayaknya kalau awam melihatnya seperti kesurupan ya dokter Desi. Jadi lagi ngobrol tiba-tiba kesurupan ya. Gitu kosong, nggak nyambung lagi. Nah, ada lagi yang tik ya dokter Desi, tik itu juga kejang. Ada orang yang matanya suka. Nah, itu ya dokter Desi, itu juga kejang. Nah, apa bedanya kalau kejang dengan step itu? Nah, kalau pada step atau sebutannya kejang dengan demam, di sini anak mengalami kejang, setelah kejang dia itu sadar, nggak ada masalah, dan kejangnya itu dipicu karena kenaikan suhu. Jadi
jika misalnya anak dengan demam, suhunya di atas 38 derajat Celcius ya, kemudian terjadi kejang dan kejangnya itu tidak dicurigai karena proses masalah di otak, infeksi di otak. Jadi kita menyebutnya itu step. Jadi anaknya itu kejang, demam, terus habis itu dia biasa aja gitu. Nggak ada penurunan kesadaran gitu ya. Atau nggak ada gejala sisa yang lain. Nah, ini disebut dengan kejang demam. Jadi kejang itu harus tidak ada proses apapun, mau infeksi, trauma, atau kecacatan di otaknya. Jadi sebenarnya benar-benar pengaruh hanya karena dia demam. Kemudian, ini nih yang saya paling nggak bisa. Kalau ada interupsi itu saya hang. Jadi benar-benar kalau dia nggak ada proses di kepalanya, jadi benar-benar murni karena demam di suhu badannya yang tinggi itu bikin otaknya panas gitu loh. Suhu otak kita ini harus punya suhu tertentu untuk bisa bekerja secara optimal. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi bisa merangsang kejang. Jadi kalau step itu benar-benar karena anaknya panas karena demam. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kejang demam itu benar-benar karena proses otaknya yang terlalu panas gitu, karena otak anak-anak itu rentan terhadap suhu. Sebenarnya sih bukan suhu sih, perubahan suhu ya dokter Desi. Saya sih pengalaman sering justru pada hari pertama pertama demam dari suhu biasa 36 naik sedikit saja ke 38 itu sudah kejang, besoknya dia demam hari kedua, hari ketiga udah 40 dia udah anteng-anteng gitu. Jadi mungkin betul karena perubahannya ya yang mendadak. Iya, onset menaik dari mulai normal menjadi naik ke atas itu tuh yang merangsang otaknya untuk kejang gitu. Jadi kalau orang tua enggak gitu, enggak ada lagi kejang demam, dan kejang demam itu biasanya menghilang setelah 5 tahun. Gitu. Iya. Beda kalau ada infeksi di kepalanya, misalnya ada tumor, ada infeksi, ada trauma, benturan, cacat bawaan, dia ada kejang yang itu disebabkan karena proses di kepalanya itu gitu. Ya kalau penyebabnya infeksi ya kejang demam juga ya diterdisi, tapi biasanya anaknya tidak sadar. Kelonjotan, kejang, kalau kejang demam step kelonjotan, begitu kejangnya berhenti sadar, nangis, apa seperti biasa kembali anaknya. Pulih, benar-benar pulih seperti biasa. Itulah yang paling mudah untuk membedakan apakah anak kita ini step saja atau ada penyakit lain. Kalau step aja biasanya setelah kejang dia sadar, pulih kembali gitu. Nah, kejang demam ini sifatnya keturunan ya, dan anak laki-laki, tadi ada pertanyaan apa benar anak laki-laki besar kemungkinan, memang ada satu penelitian anak laki-laki lebih besar kemungkinan kejangnya dibanding anak perempuan, tapi tidak terlalu bermakna perbedaannya.